Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu hebat SLB Negeri Sidomukti. Yang saya hormati Bapak Ibu dari SLB Negeri Sidomukti. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidikan dari SLB Negeri Sidomukti yang saya cintai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Sebelum saya memaparkan, saya ingin sedikit memberikan yel-yel ya biar kita semangat ya Bapak Ibu. Jika saya ucapkan SLB Negeri Sidomukti Jaya, luar biasa, hebat ya. Sama-sama ya. SLB Negeri Sidomukti Jaya, luar biasa, hebat. Amin. Semoga memang kita adalah guru-guru hebat di SLB Negeri Sidomukti. Nah, ini adalah profil saya, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pelalawan dari SLB Negeri Sidomukti. Ini adalah Bu Juni Lesti Ningsih sebagai fasilitator dari CGP Kabupaten Pelalawan kelas 36. Selanjutnya Bu Nur Fitrianingsih, pengajar praktek saya yang sudah 2 kali ke SLB Negeri Sidomukti. Pada kesempatan kali ini ada ibu kepala sekolah kita yang belum bisa hadir karena dalam keadaan sakit. Semoga kita doakan cepat sembuh sehingga bisa membersamai kita di sekolah ini. Nah, untuk hari ini dalam kegiatan aksi nyata saya untuk calon guru penggerak angkatan ke-9 yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kami dituntut sama-sama dengan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kita di sekolah ini. Karena waktu kami calon guru penggerak itu adalah bagian dari sekolah penggerak. Karena sekolah kita adalah sekolah penggerak, itu lebih wajib kami menyampaikan kita sama-sama satu persepsi untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Inilah konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Semoga kita bisa sama-sama memahaminya, sama-sama bisa mengaplikasikannya di sekolah kita ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Apa sih paradigma baru dari perbedaan kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka yang mengangkat tentang penerapan implementasi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Yang kedua, disiplin positif. Apa yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini? Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Contohnya apa nilai kebajikannya nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, apa yang harus kita terapkan karena setiap manusia itu berbeda kebutuhannya. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Setiap manusia pasti memiliki motivasi sendiri untuk hidup dan bertahan hidupnya. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, di sini yang harus kita tegaskan seperti yang saya sampaikan pada ibu kepala sekolah kemarin, posisi kontrol mana yang terbaik untuk kita di sekolah ini maupun kita di hadapan anak-anak kita di rumah. Selanjutnya keyakinan kelas. Inilah setelah saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Guru SLB Negeri Sidomukti, inilah yang harus diterapkan di sekolah masing-masing dan di kelas masing-masing dan di sekolah kita ini yang akan kita sepakati dengan Ibu Kepala Sekolah nantinya. Selanjutnya segitiga restitusi, itu cara kita memberikan penanganan kepada anak didik kita. Nah, inilah pembelajaran dengan paradigma baru yang digalakkan sekarang oleh Menteri kita yaitu Bapak Nadiem, yaitu pembelajaran paradigma baru atau kurikulum Merdeka merupakan penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, karena
kita sekolah penggerak, masih ingat nggak Bapak Ibu guru tentang yel-yel profil pelajar Pancasila? Masih ingat Bu Dita? Ayo sama-sama kita nyanyikan, kita refleksi lagi bagaimana kita sekolah penggerak menggaungkan menggaungkan profil pelajar Pancasila ini. Mungkin Bu Dita bisa bantu saya memimpinnya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bersakra pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol yang saya sampaikan tadi, di mana ilusinya guru mengontrol murid. Apakah itu masih bisa kita terapkan di kurikulum merdeka ini? Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah ini benar-benar bisa membuat anak kita itu terkontrol sama kita dengan tindakan kita seperti ini? Bisa tidak anak kita? Tergantung. Nah, kata Pak Dani tergantung. Yang lain bagaimana? Apakah bisa kita mengontrol orang lain? Tidak. Pak Dani tergantung. Ya, nggak apa-apa. Ini kan persepsi kita masing-masing ya. Boleh, berhak, semua orang berhak berpendapat sesuai pemahamannya masing-masing. Nah, disinilah kita akan menyamakan persepsi kita. Konsepsi tentang teori kontrol. Awalnya kita memahami seperti ini, awalnya kita berbeda, maka untuk menyatukan perbedaan kita harus sama-sama memahami. Nah, mengubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Inilah awalnya kita pikir bahwa stimulus respon itu realita, bahwa kebutuhan kita itu sama. Sedangkan kenyataannya menurut teori kontrol bahwa realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Pak Dani kebutuhannya berbeda dengan Ibu Bella. Bu Wida kebutuhannya berbeda dengan Ibu Mita. Begitu juga anak didik kita. Andi berbeda kebutuhannya dengan Safi'i. Begitu juga Faruk berbeda kebutuhannya dengan Rehan. Dan begitu juga anak kita yang lain. Orang pasti kebutuhannya berbeda. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini memang kita sedikit diberikan gambaran wejangan menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara bahwa teori kontrol lah yang lebih tepat kita gunakan dibandingkan stimulus respon yang kita menganggap apa yang kita ajarkan itulah yang terbaik bagi anak didik kita, tanpa kita mengetahui kebutuhan dia itu sebenarnya apa. Lanjut, nah, di sini disiplin positif yang kedua yang akan saya sampaikan, yaitu di mana disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya apa? Patuh, taat, teratur. Nah, di sini itu sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa disiplina, yang artinya belajar. Jauh ya Bapak Ibu kata patuh dengan belajar gitu. Nah, disinilah yang kita sama-sama harus pahami, sebenarnya disiplin itu bukan berarti harus patuh, tapi anak belajar. Belajar mereka bagaimana sebaiknya mereka bertingkah, berpola pikir, beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini apa pengertian disiplin dan kenapa disiplin itu sangat penting? Disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Nah, memang
Di dalam disiplin itu ada ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Namun kata disiplin itu sebenarnya belajar. Anak belajar untuk patuh, anak belajar untuk taat, anak belajar untuk tertib. Jangan minta anak kita untuk patuh sedangkan dia tidak tahu patuh itu sebenarnya apa. Jadi kita itu di sini dituntut untuk menuntun anak-anak, bukan untuk memaksa mereka disiplin sesuai dengan kehendak kita. Nah, selanjutnya disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada diri peserta didik untuk menjadi orang yang merdeka. Merdeka yaitu yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa imbalan, penghargaan atau reward, hukuman atau ancaman. Nah, disiplin di sini sebagai seorang pendidik kita berusaha menuntun. Inilah yang saya sampaikan tadi. Kita tugasnya, kewajiban kita hanyalah menuntun, bukan minta mereka berubah, bukan, tapi hanya menuntut peserta didik untuk mampu disiplin diri dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu ingat atau tahu tidak motivasi intrinsik itu apa? Ya, betul, Ibu dia. Ya, betul. Yang dari dalam diri mereka. Motivasi emang yang bersumber dari dalam. Itu susah ya Ibu. Jangankan anak didik, kita sendiri itu menumbuhkan motivasi kita untuk mengajar, untuk mencari ilmu baru itu susah gitu. Tapi itulah yang harus kita tanamkan. Memang kita harus menuntun mereka, tidak memaksa. Sama Bapak Ibu, kalau dipaksa oleh atasan pasti akan dongkol ya. Sama anak-anak juga seperti itu. Kalau dipaksa oleh gurunya pasti dongkol. Kalau tidak berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin diciptakan setiap individu. Nilai-nilai ini disepakati bersama, baik itu lintas bahasa, suku, agama maupun lintas latar belakang. Nah, saya ingin bertanya di sini, nilai-nilai kebajikan apa yang biasanya Bapak Ibu tanamkan untuk anak-anak didik kita? Jujur, berdoa, disiplin, tanggung jawab, menghormati guru. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, luruh hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lainnya. Mungkin berdoa, menghargai orang lain. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka kita ada 6 nilai-nilai kebajikan dari elemen institusi organisasi yang harus memang digampangkan, digaungkan oleh pemerintah kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan tadi. Semoga kita tidak hanya menyanyikannya, tapi juga menanamkan, menumbuhkan perilaku atau nilai-nilai kebajikan dalam diri anak didik kita. Mungkin di SLB mungkin tidak semuanya ya Bapak Ibu, tapi setidaknya profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta kemandirian dapat kita ciptakan sesuai dengan visi misi SLB Negeri Sidomukti yang telah kita sepakati bersama-sama beberapa saat yang lalu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Namun, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia bertujuan untuk mempertahankan suatu kehidupan dan kesehatan manusia. Setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini sama setiap individu.
Tidak ada berbeda kebutuhan kita yang 5 ini. Kenapa? Jika kita tidak memiliki kebutuhan ini, itulah anak-anak didik kita berperilaku aneh, berperilaku cari perhatian ya. Ya mereka kayak anak buri karere ya, sering dia nangis sendiri. Mungkin kebutuhan inilah yang kurang terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan hidup manusia itu seperti kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, merasa aman, itu adalah kebutuhan yang wajib dimiliki dibanding tempat lainnya juga harus dimiliki, yaitu merasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah inilah yang sering kita abaikan kebutuhan manusia. Paling kita di rumah hanya bertanya, sudah makan belum? Sudah buat PR belum? Di sekolah kita juga seperti itu, sudah mandi belum? Sudah makan belum? Nah, jarang kita menanya apakah mereka itu bisa menerima kita, apakah mereka itu sudah dapat kasih sayang di rumah sehingga mereka sampai ke sekolah itu berperilaku yang baik gitu. Nah, mungkin Ibu Aum kalau di anaknya udah hiperaktif mungkin kebutuhannya ada yang kurang ya Bu Aum ya, kebutuhan ini mungkin makanannya yang kurang bagus, mungkin mood mereka yang tidak bagus seperti kesenangan mereka misalnya mainan tidak dapat, jadi mereka berperilaku aktif atau malah menangis, merajuk seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia, setiap manusia memiliki motivasi perilaku mereka, baik itu di sekolah maupun di rumah. Apakah mereka bermotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Mereka takut karena takut akan hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti kami anak autis, apakah mereka baik mau tos, mau tepuk tangan, merentangkan tangan itu hanya ingin mendapatkan imbalan makanan, atau anak di kelas lain ingin mereka mau belajar membuat PR karena takut mungkin Bu Mita marah, atau mau dapat permen dari Bu Hanum, bisa jadi. Nah, atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, kalau mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapatkan reward atau mendapatkan permen, itu adalah motivasi ekstrinsik dari orang lain. Sedangkan kita berharap anak didik kita mendapatkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi memang yang dari diri mereka. Mereka datang ke sekolah takut terlambat, memang dari dalam diri mereka. Mereka akan kekurangan ilmu gitu. Sama seperti kita takut datang terlambat itu bukan karena takut dihukum, dikurangi gaji kita, dikurangi penghargaan kita dari sekolah, tapi memang yang dari dalam diri kita. Itulah kewajiban saya sebagai pendidik, saya harus datang lebih dulu dari anak-anak didik kita. Inilah yang sebelum menerapkan ke anak didik kita, kita harus menerapkan ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri kita atau masih memiliki motivasi ekstrinsik dalam mengajar. Nah selanjutnya inilah posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru yang sebenarnya sudah diterapkan di sekolah kita mungkin ya, tapi yang mana yang sering kita pakai? Bapak Ibu biasanya yang mana yang sering dipakai? Posisi kontrol mana yang Bapak Ibu sering pakai untuk anak-anak didik kita? Teman, sebelah teman. Bu Nita, manajer. Ibu Wida, Pak Dani, yang mana? Posisi kontrolnya? Mantap. Ibu Nek, teman. Bu Rika, Bu Rika, nggak apa-apa itu kan kita namanya setiap individu berbeda. Kita belum menyamakan persepsi kita. Bu Rika, Bu Halo, membuat rasa bersalah. Ibu Au, Ibu Mary. Nah, dari kelima inilah yang harus kita terapkan untuk anak didik kita menjadi manajer untuk anak didik kita. Kenapa? Jika kita menginginkan siswa yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, atau segala perilaku yang sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif,
nyaman dan aman, maka kita sebagai guru atau pendidik bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, guru diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kenapa hukuman tidak dibolehkan? Bukan tidak dibolehkan. Kenapa menjadi pemantau tidak dibolehkan? Bukan tidak dibolehkan. Apalagi jadi teman, bukan tidak dibolehkan. Tapi dari kelima itu kita pasti mencari yang terbaik di antara terbaik. Inilah yang terbaik, yaitu menjadi manajer yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan anak didik kita itu sendiri. Kalau kita menghukum, itu datang dari guru sendiri hukumannya. Apakah disepakati? Tidak kan? Tidak disepakati hukumannya karena itu langsung. Misalnya, Ibu Bella hari ini belajar matematika. Ada Kevin tidak buat PR. Ibu Bella suruh lari. Itu adalah bentuk hukuman. Nah, itu sesuai tidak dengan pelajaran Ibu Bella? Sesuai tidak? Tidak. Nah, kalau Pak Septi guru olahraga, anak terlambat datang pas pelajaran olahraga. Pak Septi menyuruh anak-anak berlari. Itu hukuman atau sesuai? Sesuai. Karena mungkin mereka sudah melakukan pemanasan. Dia terlambat, jadi disuruh lari. Itu betul suatu pemanasan sesuai karena itu pelajaran olahraga. Kalau matematika kan berbeda, dia tidak butuh lari, itu malah tambah panas otak anak gitu ya. Jadi kita mencarikan solusi yang sesuai. Nah, inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada sebuah kasus, yaitu siswa sering mengusili temannya dan sering mengambil makanan temannya. Nah, ini posisi kontrol apa yang bisa kita lakukan? Kasus siswa sering mengusili temannya dan sering mengambil makanan temannya. Pak Dani, kalau ada anak di kelas Pak Dani yang sering mengusili temannya dan sering mengambil makanan temannya, posisi apa yang akan Pak Dani terapkan? Posisi kontrol tadi ada 5. Yang pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bu Mary, Pak Dani? Menegur? Bisa jadi sebagai penghukum ya, Bu Mary? Buat rasa bersalah. Bu Nita sebagai manajer membuat rasa bersalah juga. Bu Rina? Teman. Nah, kita tengok ya. Kalau kita terapkan sebagai penghukum, berarti lari keliling lapangan selama 1 jam, itulah penghukum. Nah, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itulah posisi membuat rasa bersalah. Kalau teman, ayo dong, jangan ganggu dan usir teman lagi. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi dia sebagai teman itu memohon pada muridnya, dan sekali ini ibu maafkan ya. Nah, itulah sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, langsung to the point kayak gitu. Nah, sedangkan manajer, kita bertanya kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
itulah kalau kita sebagai manajer. Kita tidak langsung memberikan hukuman sanksi kepada anak gitu. Tapi kita bertanya kepada anak, dia tahu tidak kesalahan dia, kenapa kita manggil dia? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Bisa jadi bagaimana Bu Bella kalau Bu Bella sebagai manajer? Gak apa-apa Bu Bella, namanya kita baru belajar ya. Awalnya memang saya juga nggak kepikiran ya di SLB itu, apalagi anak autis harus menjadi seorang manajer gitu. Nah, tapi bagi anak tunarungu atau tunagrahita sudah saya coba untuk anak tunagrahita kita bisa ternyata gitu. Nah, apalagi kalau anak tunarungu mungkin bisa ya Bu Bella, seperti dia ngambil makanan temannya, kan kita panggil dulu, kamu mau dipanggil gitu kan, seperti itu. Nah nanti kan baik nggak ngambil makanannya, mungkin dia nggak tahu gitu kan, tapi coba Ibu Bella ambil makanannya, boleh gitu, baik, pasti namanya anak tunarungu nggak akan mau ya kalau diambil makannya. Seperti itulah kita memberikan pengarahan kepada anak didik kita. Ibaratnya kita harus menjadikan dia di posisi yang temannya itu untuk memberikan, memang di sini ibu bapak harus kerja lebih ekstra ya untuk menjadi manajer, karena anak kita ini dengan berbagai kebutuhan beda ya, dengan SD, SMP, SMA yang mungkin menerapkan itu langsung bisa langsung ke otak dia ya. Ini kan kita pindahin dulu otak kita, otak dia ke otak yang mereka lakukan kesalahan, ke anak yang mereka hakimi sendiri. Nah, disinilah posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kita udah memahami 5 posisi kontrol tadi. Masih ingat? Ya, betul Bu Bella. Ini membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata seperti itulah adalah kalau kita memang pernah melakukan percakapan sama anak-anak yang melakukan kesalahan, kita melakukan seperti ini, kita posisi kontrol kita adalah membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Nah, kalau ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang tahu? Lebih pasti. Kalau keyakinan, disampaikan ya Bu Om. Betul sekali. Bu Om sudah paham bahwa berbeda ya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sendiri. Nah, keyakinan kelas itu kita buat sama-sama, kita pahami bersama-sama. Sedangkan peraturan itu dibuat oleh atasan atau di dalam kelas dibuat oleh guru sendiri tanpa melibatkan anak-anak didik kita. Sedangkan keyakinan kelas kita sama-sama sama anak didik kita, apa yang kita yakini dalam kelas kita, mau dibawa kemana kelas kita itu sendiri, itulah yang kita yakini bersama dan kita patuhi bersama-sama anak didik kita. Jika mereka melanggar, itulah kita kembalikan keyakinan mana yang mereka langgar pada hari itu. Jadi kita bisa bertanya, karena yang membuat keyakinan adalah bersama-sama, mereka pasti cepat ingatnya. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yaitu lebih rinci dan konkret, di mana berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, dibuat sedikit agar mudah diingat dan dipahami. Jadi gak perlu banyak-banyak keyakinan kelas kita. Misalnya Bu Mary keyakinannya di kelasnya apa? Berarti tidak buang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat yang negatif. Jadi bentuk positifnya apa? Kebersihan. Nah itu aja. Jadi nggak perlu yang ribet. Misalnya Bu Mary buat keyakinan di kelasnya, anak masuk kelas harus tersenyum. Jadi apa? Senyum sapa salam ya. Harus kenapa seperti itu? Jadi
Buatlah nanti kalimat-kalimat keyakinan kelas Bapak Ibu di kelasnya dengan kalimat positif. Tidak mengapa anak kita berikan kertas sticky note nanti atau kertas sampai saja yang kita gunting, kita tempel nanti bersama-sama anak didik kita. Pasti anak didik kita membuat dalam kalimat negatif. Itulah peran kita sebagai guru, membuat kalimat negatif menjadi kalimat positif biar terbiasa kita untuk melakukan segala sesuatu itu yang positif, gitu. Tidak yang negatif lagi, agar anak-anak itu bisa berpikir bahwa bukan kesalahan yang kita cari, tapi solusi yang terbaik dalam pendidikan kita. Nah, inilah kita menerapkan permasalahan anak-anak didik kita. Kita sebagai manajer dituntut untuk mampu menerapkan segitiga restitusi, di mana proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam kelas. Mereka bukan kita sisihkan. Yang salah tadi, yang mengambil makanan tadi, tidak kita sisihkan. Contohnya, dia sudah mengambil makanan temannya, dia sudah mengusiri temannya, kamu keluar kelas. Dulu mungkin kita seperti itu ya. Sekarang kita membuat dia tetap diterima di kelas itu dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Tidak mengusir anak, tapi menerapkan segitiga restitusi ini. Di mana tahapan dari segitiga restitusi itu sendiri adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, inilah 3 tahap dari segitiga restitusi yang harus kita terapkan untuk membentuk anak didik kita mampu menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya dan mencarikan solusi terhadap permasalahan anak didik kita. Nah, ini menstabilkan identitas yang pertama, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, dapat Bapak Ibu tanyakan ke anak didiknya yang mengalami masalah di kelas dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukannya. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Apakah kamu sekarang tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu dengan melakukan hal tersebut? Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dari dalam diri. Kita tidak langsung menjudge anak itu, ya kamu salah sih, kenapa sih kamu ngambil itu? Tidak, tapi kita harus menjadi dirinya. Ya ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan, tapi apakah itu yang terbaik untuk kamu? Itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan untuk anak didik kita terhadap permasalahan yang pernah mereka alami. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana dapat mengajukan pertanyaan. Misalnya, Ibu Bella bisa mengajukan pertanyaan mungkin dengan bahasa isyarat ya Bu Bella ya. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kayak dia tadi ngambil makanan temannya kan. Kita bisa mengajukan pertanyaan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Mungkin makan, mungkin ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, belum sarapan, mungkin tidak cari perhatian, bisa jadi kan yang ngambil makanan supaya dimarahin Bella atau Mary ya. Nah, selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi kita di sini mengajak anak untuk berbuat lebih baik dari perilaku mereka yang kemarin. Kamu bisa melakukannya lebih baik dengan tidak mengusiri temannya untuk dapat perhatian.
Inilah restitusi yang ketiga, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, di mana kita seorang guru dapat mengajukan pertanyaan yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini guru mengajak anak untuk berdialog, mau menjadi apa mereka, keyakinan kelas apa yang belum tercapai. Nah, itulah yang bisa diajak berkolaborasi anak didik kita. Pasti anak didik kita dalam belajar, udahkah Bapak Ibu mengajak anak didiknya untuk mempersiapkan pembelajaran? Bu Minta, sudah pernahkah mengajak anak didiknya untuk mempersiapkan pembelajaran? Apa besok Bu Minta mau belajar tentang matematika? Sudahkah Bu Minta melakukan persiapan dengan anak didik kita? Belum ya. Memang di SMP sangat sulit ya Bu Om ya. Tapi mungkin untuk kelas-kelas besar bisa kita terapkan. Mengajarnya bukan berarti mungkin dia tidak suka pelajaran hari itu yang membosankan, bisa aja. Besok saya mau misalnya dari Bu Mita tentang penjumlahan. Kalau dalam kelas pasti kaku ya. Boleh dong kalau kita ngajak dia belajar di luar. Misalnya dia nanya, besok kita mau belajar apa? Saya mau belajar di kantin Bu. Ya udah, Bu Mita nggak harus belajar di dalam kelas. Anak tuh suka di kantin. Ya udah, kan bisa tambah-tambah itu dengan dia beli makanan. Jangan dipaksa belajar itu dalam kelas gitu. Gak bisa. Gak bisa karena kita sudah membentuk keyakinan gitu. Itulah yang harus kita sepakati. Belajar itu mau di mana aja, yang penting anak belajar, apalagi di SLB ya Bu Bella ya. Gak harus anak belajar. Misalnya Bu Bella hari ini mencantik. Besok anak saya masih mau Bu mewarnai warna hijau. Ya udah, belajar warna hijau di warna itu juga bisa melakukan penjumlahan, perkalian. Betul kan Bu Bella? Kalau bunganya ada 10, untuk mencapai 10 anak bisa melakukan penjumlahan, bisa melakukan perkalian. Jadi jangan dipaksa anak itu harus belajar di dalam kelas. Kalau mereka bisa menerima pelajaran itu di luar kelas, ya udah gitu, lakukan aja pelajaran. Itulah pembelajaran yang memanusiakan manusia, berpusat kepada peserta didik. Bukan berarti pembelajaran di kelas tidak berpusat, tapi kita membentuk kebutuhan anak didik kita itu sendiri. Mereka butuh itu pembelajaran itu di mana? Itulah yang merdeka. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang pernah saya terapkan. Ada suaranya ya? Makasih bantuannya Pak Dani. Nah, inilah tahap segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Untuk yang pertama menstabilkan identitas. Kita menjadi merasakan apa yang dirasakan anak didik kita itu sendiri. Nah,
Jadi Anda mau memperbaikinya, Anda mau tidak menyampaikan. Mungkin kalau anak yang kelas rendah ya, biasa kita posisi duduknya seperti ini ya, tidak menghakimi mereka. Nah kalau mungkin kelas besar atau SMA yang mulai ya, kita mungkin bisa berhadapan karena mungkin apalagi laki-laki itu kan kita seorang perempuan itu tidak baik ya, lebih baik berhadapan seperti itu. Nah posisi duduk juga harus kita perhatikan, mungkin ibu dari psikologi lebih paham ya nantinya. Kalau anak kecil SD lebih baik kita merangkul mereka agar mereka tidak merasa dipojokkan terhadap kesalahan mereka. Nah, kami sudah tahu bahwa kita tidak boleh mencontoh. Nah, kalau kita tidak boleh mencontoh, kami berjanji tidak mencontoh janji. Nah, nanti gimana caranya supaya tidak lupa buat PS? Siapa yang bisa bantu kami buat PS? Nah, kamu bisa bantu buat PS? Oke. Nah, kalau lupa buat PS, jadi besok Andi harus apa? Harus buat alarmnya. Buat alarmnya. Andi harus buat PS. Kalau bunyi HP-nya berarti Andi harus buat ya PS. Buat ngasih alarm. Bantuan kalau tidak selama siapa bisa dikatakan PS? Siapa lagi? Ada apa? Ada. Jadi Pak Tuan abang ya. Oke. Nah kalau di sekolah, kalau Andi tidak tahu apa yang diajarkan, Andi tanya sama saya. Memang ya kalau untuk di SLB kita harus bertanya sama anak itu tidak cukup sekali ya, tapi beberapa kali mungkin pas saya bertanya ini dia paham, tapi setelah keluar dari kelas saya dia berbuat seperti itu kita harus mengulangi lagi, ulangi terus seperti itu. Berbeda dengan anak SMP, SMA normal ya, mereka langsung paham. Itulah tugas kita di SLB itu memang berat. Kita nggak bisa melakukan hanya sekali, tapi berkali-kali sampai mereka paham. Oke. Nah, Pak Dani bertanya, kalau anak tidak paham, kembali lagi kita ke materi yang tadi bahwa tujuan kita mengajar di sini hanya menuntun waktunya. Kita tidak merubah dasar anak itu sendiri. Kalau tidak berubah-ubah itu dasar dia, dasar anaknya. Jadi kita itu merubah lakunya saja. Jika tidak berubah, itulah tanggung jawab kita hanya menuntun. Jadi kita kalau dia tidak berubah, kembali lagi ke orang tua. Sudahkah Pak Dani bekerja sama-sama orang tua? Sudah? Berapa kali? Ya. Berarti sekali kan baru lombanya? Iya, berarti itu kan sama anak, sama orang tua belum berkolaborasi kan? Ke kita ya. Nah itulah yang berarti kita belum dapat kerjasama sama orang tua. Nah sedangkan kemarin pada materi yang kita sampaikan kepada orang tua bahwa anak itu belajarnya ada 37 jam lagi di rumah, sedangkan kita hanya 3 jam belajarnya di sekolah. Berarti bagaimana kita harus mengiatkan kerjasama dengan orang tua biar mereka lakunya itu bisa berubah. Setiap anak itu pasti punya laku yang baik dalam dirinya. Demikian materi saya. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu mau bertanya sama saya. Lanjut mungkin dilanjutkan sesi tanya jawab ya. Mungkin yang belum paham atau saya yang kurang penyampaiannya boleh bertanya. Ya,
Silakan Bu Bella. Berarti orang tuanya yang tidak mau bekerja sama dengan baik ya, itu posisi kontrol ya Bu Bella ya. Sedangkan di sini ini kan sebenarnya bukan teori baru ya. Di ini dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Masih ingat kan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang pendidikannya itu taman siswa didirikan kalau tidak salah 1922 ya 2228. Nah, itu kan berarti udah lama ya, sebelum kita merdeka pun udah ada sebenarnya ini. Kenapa ini digaungkan lagi gitu kan? Dirasa ini tuh lebih baik untuk memanusiakan manusia gitu, untuk menjadikan anak lebih baik. Bukan berarti pendidikan orang tua kita dulu tidak baik ya, karena kenapa kita bilang itu tidak jelek, karena inilah kita di zaman kita ini belum ada, kita dididik dengan hukuman dengan itu. Namun berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, kita tidak bisa mendidik anak seperti itu karena kecanggihan teknologi. Apalagi sekarang udah banyak hak-hak anak gitu, apalagi pasal-pasal tentang perlindungan anak gitu. Jadi intinya kalau orang tua seperti itu, kita hanya bisa memberikan pemahaman ke orang tua, karena itu balik lagi ke dirinya masing-masing ya. Itu watak lagi ya, watak orang tua. Jika Bu Bella sudah memberikan pengarahan kepada ibu, sebaiknya kita menanyakan kepada anak, dia itu kebutuhan apa yang belum tercapai sehingga dia kecil, tidak mau masuk sekolah. Jangan hukum Bu, apalagi tidak disekolahkan, berarti ibu melanggar peraturan pasal tentang kewajiban anak dan kewajiban pendidikan anak, pasal 32 ya kalau tidak salah, tentang pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Nanti ibu melanggar hak asasi manusia. Jadi intinya seperti itu aja. Bu Bella hanya bisa memberikan pemahaman ke orang tua. Itulah tugas kita, menuntun, memberi arahan, menuntun anak dan memberi arahan kepada orang tua agar mereka sepaham dengan kita. Toh mereka tetap melakukan hukuman sama anak, kewajiban kita sudah selesai. Hanya itu kewajiban kita. Kita tidak bisa memaksa ibu harus jadi manajer, jadi kita memaksa kan, jadi tidak berhasil juga manajer itu kalau kita memaksa orang tuanya menjadi seperti kita gitu. Kita hanya memberikan arahan seperti itu gitu. Ada yang bertanya lagi? Ayo. Paham Bu Bella yang tadi itu? Sama-sama Bu Bella. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih. Mungkin sedikit menanggapi dari dari tadi mungkin sekolah sekarang yang banyak orang tua yang masih lama yang wajarnya ya, banyak juga sudah mulai di sini orang tua ibaratnya mereka memasukkan mereka sekolahkan di sini terutama di Indonesia. Mereka kayak otak kanan setelah ibu mengucapkan, nah sementara itu kan sebenarnya itu
mungkin salah satu yang kita mungkin kita belajar dari sekolah-sekolah yang lain juga itu mereka dari segi teorinya bagaimana terhadap memenuhi kebutuhan atau hak-hak anak yang lainnya dalam menempuh pendidikan di sekolah atau ada kita kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk kasih paham lah kepada orang tua itu seperti apa. Jangan nanti anak bikin salah sedikit aja seperti yang kemarin ya Bu Bella ya, anak pulang dan sampai sore segala macam dia udah Bu udah gak usah disekolahkan. Nah, berarti kan mereka belum mengutamakan pendidikan itu penting bagi anaknya seperti itu. Sementara sebagaimana yang kita ketahui sekarang hak anak itu mungkin dari dulu-dulunya adalah salah satunya adalah pendidikan. Nanti mungkin untuk kerjasama dengan orang tua yaitu mungkin kita akan lebih memperbanyak atau setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan orang tua kita menyelipkan pemberitahuan seperti itu. Bukan khusus mungkin kalau langkah lebih baiknya kita melaksanakan kegiatan yang mengundang lembaga-lembaga terkait yang pertama. Nah, mungkin dari sisi lain mungkin kalau kita guru dengan satu orang tua saja mungkin ya sekedar memenuhi panggilan kita aja kan Bu ini ya Bu. Nah mungkinnya yang telah kita rasakan sekarang ini kan cuma ya gitu-gitu juga tidak ada perkembangannya seperti itu. Nah mungkin entah itu di acara temu ramah dengan orang tua itu apakah di acara atau ajaran baru. Nah mungkin bisa kita laksanakan atau kita terapkan untuk menyelipkan sedikit demi sedikit ya. Semoga nanti lama-lama orang tua itu paham oh anak saya walaupun berkebutuhan khusus ternyata mereka butuh juga pendidikan. Nah, ternyata dulu saya abaikan, saya andalkan aja guru di sekolah, nah perkembangannya begini. Nah, hari ini mulai hari ini dan seterusnya sampai orang tua memahami seperti itu. Gitu. Dengan adanya kerjasama, saya dengarkan perintah dari guru, anak tidak boleh ini, kita pantau ini, nah ternyata ada berdampak positif. Ya mungkin selama ini negatif dan berangsur lama-lama jadi membaik. Nah, itu akan menjadi kebiasaan positif. Semoga ya nanti kita ada kerjasama dengan lembaga itu tentang dinas perlindungan anak gitu kan. Nah, mereka akan lebih meyakinkan orang tua seperti itu kalau kita mengundang pakarnya seperti itu. Mungkin dengan kita aja mungkin masih ada rasa oh itu dulu baru dipindah sekolah seperti itu. Jadi itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Hanum. Memang ya pernyataan dari Bu Hanum bahwa memang ya kalau kita guru SLB yang memberi pengarahan hanya setingkat guru yang memberi pemahaman kepada orang tua mungkin itu agak susah diterima dari orang tua, tapi mudah-mudahan 8 tahun bisa diterima oleh orang tua mau bekerja sama kita. Nah, kalau memang sekolah bisa mengadakan nanti kerjasama sama orang dinas yang bisa memberikan pemahaman atau mungkin bukan hanya orang dinas ya, pas kita ada pelatihan ya Bu Bella ya, bisa mungkin dilibatkan orang tua karena seperti kemarin itu yang pelatihan autis itu sebenarnya bagus untuk ada orang tua karena jujur kami sama Ibu Aul itu susah untuk memberikan pengarahan kepada orang tua apalagi tentang diet. Mungkin tentang pembelajaran kayak anak saya Intan bisa diberikan pemahaman kepada orang tuanya mau menerima dan mau mengulang di rumah. Namun diet ini sangat susah ya Bu Aum ya diterapkan di rumah apalagi membeli tepung yang memang khusus untuk anak autis, coklat tidak boleh, CFGS itu tidak boleh. Tapi itu adalah salah satu cara kita mengayomi orang tua berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua mau bekerja sama kita. Jika tidak juga diterima, ya mengapa lagi? Itu mungkin watak mereka. Nah, selanjutnya mungkin kita sedikit memberikan pengarahan dari pelatihan-pelatihan tentang anak dari dinas. Selain itu juga bisa kita lakukan dengan sekali sebulan untuk melakukan nonton
film bareng sama orang tua ya Bapak Ibu. Kayak bukan kita mengajarkan orang tua, tapi mengajak mereka untuk sama-sama ini loh. Ada film-film anak memang yang nyata dia berhasil gitu. Ada kan anak yang tunadaksa memang berhasil kan? Dia lomba lari pakai kursi roda, ada kan Bu Wida ya? Ada gitu. Anak autis yang sampai kuliah jadi dosen, jadi guru ada gitu. Apalagi yang Bapak Ibu sudah pernah nonton film Helen Keller? Sudah ya, itu bagaimana dia susahnya di awal, emang hancurnya orang tua. Seperti itulah orang tua kita di sekolah ini. Kasihan sama anaknya. Tapi terapisnya tega kan terapisnya. Gimana terapisnya? Caranya seperti apa? Dia pindah rumah dengan anaknya tersebut. Itu baru berhasil. Nah, sebelum itu kita harus kembali lagi ke sini, budaya positif apa yang kita terapkan untuk anak-anak kita di sekolah, di rumah. Jadi itulah yang kita berkolaborasi sama orang tua untuk menerapkan budaya yang di sekolah juga diterapkan di rumah, seperti meminta maaf, minta tolong, kata-kata yang kecil aja, tidak harus kita memberikan budaya positif itu yang berat, tidak. Misalnya dia lewat di depan kita, harusnya apa diucapkannya? Permisi gitu. Kalau dia mau sesuatu, apa yang harus diucapkannya? Tolong, iya kan gitu. Kalau dia diberi sesuatu, apa yang diucapkannya? Terima kasih. Itu udah budaya positif Bapak Ibu gitu. Nggak harus yang budaya positif kamu datang tepat waktu ini itu ini. Yang kecil-kecil saja yang bisa dia terapkan di rumah untuk budaya positif. Sama nanti kalau Bapak Ibu minta tolong sama anaknya, ya itu ucapkan terima kasih gitu. Nggak harus dengan uang kita kasih uang anak, tidak, tapi ucapkan terima kasih. Kalau mau minta tolong ya nak. Kalau mau lewat depan anak, gas, permisi gitu. Itu aja sudah. Jadi anak itu terbiasa karena kebiasaan mereka. Nggak bisa itu tumbuh emang dari dalam diri mereka kalau mereka tidak pernah merasakannya gitu. Nah, inilah budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita, dan miskonsepsi ini yang harus kita sama-sama. Anak itu tidak bisa mengontrol, guru tidak bisa mengontrol murid gitu. Karena setiap orang itu berbeda kebutuhannya. Itu akan menimbulkan motivasi mereka itu ini, motivasi ekstrinsik. Kalau kita memaksakan, berarti motivasi mereka dari gurunya gitu. Kita ingin menumbuhkan motivasi ekstrinsiknya ini, yang dari dalam dirinya mereka yang inginkan ya, dengan cara membiasakan. Kalau kita di SLB ya, jadi tidak bisa kita nak besok kamu harus patuh ya, nggak bisa. Tapi kita harus mengajarkan kebiasaan. Apalagi anak-anak C ya, mereka nggak bisa dengan tidak pernah berinteraksi seperti itu. Sama kayak buka sepatu, pasti ada satu anak juga yang lupa, tapi karena kebiasaan mereka biasa di mana tas, di mana tas sepatu. Sama kayak anak kami, Faruk juga, Ita juga, jam 9 atau udah 1 jam pembelajaran tahu di otak mereka langsung keluar. Kenapa? Kebiasaan, karena udah 1 tahun dilakukan. Nah, saya harapkan kita mampu menumbuhkan motivasi intrinsik. Mungkin tidak sebentar ya Bu Bella ya, apalagi Bu Bella yang susah kerjasama sama orang tua ya. Gak apa-apa, kita hanya memberikan pengarahan saja. Selebihnya ya terserah mereka. Kita mengajarkan bukan memaksa. Jadi yang kita berikan gimana cara tumbuh motivasi intrinsik ini, yaitu dengan terus memberikan pengarahan kepada anak didik kita. Nah, diharapkan dengan posisi kontrol tadi yang sama-sama kita miskonsepsi kita terbagi-bagi posisi kontrol kita. Ada yang padanya pembuku, pemberasa bersalah juga, meminta teman, pemantau, menjadi satu posisi kontrol kita sama-sama. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah ya, kita sama-sama belajar untuk bisa menerapkan manajer dengan segitiga restitusinya, di mana validasi tindakan, terus ini ya, Bapak Ibu ya,
menstabilkan identitas yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan itu adalah cara kita menjadi manajer yang terbaik. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ke depan sini. Sebelum terakhir ya Bapak Ibu. Inilah adalah konsep inti dari budaya positif itu sendiri yang telah saya sampaikan tadi. Perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu sebagai manajer harus tahu dulu ini ya, kebutuhan anak didik kita, baru kita bisa menjadi manajer. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menemukan kebutuhan anak Bapak Ibu, susah kita untuk menjadi seorang manajer. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya Allah yang punya. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Jika ini baik menurut Bapak Ibu, bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Dan semoga habis ini kita bisa bekerja sama ibu kepala sekolah untuk menerapkan keyakinan sekolah kita yang harus kita rubah dari peraturan menjadi keyakinan keyakinan sekolah dan lanjut ke keyakinan kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.